Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dari Surabaya. Saya kesini mewakili perusahaan CVA di Setia Utama Jaya, Jalan Kalimas Timur, Surabaya. Jadi saya akan menjelaskan tutorial gimana caranya mengoperasikan alat ini. Ini namanya RMU Mini Milling. Ini kalau kita pakai mesin bensin, inputnya 150, outputnya 90 kilo. Jadi rendemen kurang lebih sekitar 58 sampai 62 itu. Nah, di sini mesin ini digerakkan dengan mesin 5,5 PK bensin. Kita pakai merek Honda GX 160 ya. Nah, di sini mesin ini dilengkapi dengan dua bagian. Yang ini untuk bikin beras, tapi yang ini untuk bikin tepung. Tujuannya apa bikin tepung? Karena alat ini salah satunya alat yang ramah lingkungan. Yang pertama, ketika alat ini dioperasikan, kotoran yang sini harusnya dibuang jadi sampah, ini difungsikan untuk pakan ternak. Caranya dimasukkan di sini, di bagian ini. Nah, ketika ini memindahkan dari sini ke sini, ini dirubah dari mulai fan belt ini, Pak. Ini konstruksi dalam keadaan untuk gimana caranya kita ini membuat beras. Tapi ketika kita bikin tepung, fan belt ini akan dilepas, ini dipasang. Ini tidak boleh dua-dua dipasang. Ya, dua-dua nggak boleh dipasang, karena kalau dua-dua dipasang itu nanti arahnya berlawanan, ya. Jadi ini untuk tepung, ini untuk milling, ya. Terus keduanya, yang pertama, ini ada suatu panel yang kita pakai ujung merah. Di sini sifatnya untuk memberi tekanan. Ketika beras itu kurang putih, ini bisa ditekan arah ke depan. Nah, ketika sudah jalan, ini tidak boleh dirubah-rubah. Jadi satu langkah aja. Kalau dari sini sudah cukup, gitu, nggak boleh dirubah-rubah. Nah, sini untuk pembukaan input, di sini ada alat ukur yang kurang lebihnya sekitar 1,5 cm. Itu yang menghasilkan sangat maksimal, ya. Kurang lebih 1,5 cm itu. Karena ini dilengkapi dengan mesin 5,5. Nah, adapun kalau misalkan dalam keadaan kita berubah dari bahan, itu kita setel di bagian sini. Di bagian sini, plat ini kita rubah. Ini jaraknya kurang lebih 4 mili. Jadi kita harus bisa mengambil rumus berapa besar bahan itu. Ketika bahan itu besarnya 3,5 mili, berarti kita mengambil 5 mili. Karena dikalikan 1,5. Itu baru idealnya yang bagus. Ya. Nah, sekarang kita berfungsi lagi. Di sini ada setelan. Di bagian bawah ini setelan ini untuk mengarahkan menir atau yang patah jadi 3. Ketika lurus begini, berarti ini dia akan lari. Jadi kalau kita naikkan, berarti menirnya bisa ke bawah. Dan di sini juga dilengkapi dengan saringan. Ketika patah jadi 4, dia antara salah satu akan turun dari sini. Tapi kalau patah jadi 2, tetap sesuai arah ke bawah. Banyak, Pak, lebih baik, lebih daripada yang kurang. Kita sedikit, jadi nggak boleh kepegang badinya tuh, karena nyerap. Kelembabannya langsung berubah, Pak. Ya, 11,8. 11,8 itu sana. 11,8. Kalau gabah itu, kalau kering, dia agak patah. Iya. Ini bening nih. Kalau basah juga dia agak patah. Dia pasnya 13-14. Kita mau coba jagung juga, ini jagung kita coba. Coba beli jagung di pasar. Sekarang kita untuk selanjutnya gimana cara pengoperasian. Ini kita punya bahan sekitar 10 kilo. Sudah kita timbang 10 kilo, ya kan? Sekarang sebelum kita masukkan, mesin kita hidupkan dulu. Nah, baru ini kita masukkan. Ini kita buka kurang lebih 1,5 cm.
kilo 3,5 menit. Coba timbang tuh. Jadi gini, sebelum kita masuk padi, kalau kita misalkan dalam masih awal, ini kita buka dulu, tapi kita ambil rumus di bagian belakang, bagian atas, bagian sini Pak. Nah ini, nampak. Ini kurang lebih 1,5 cm sampai 1 cm. Nah, setelah itu baru di sini kita garis di sini, atau kita kasih tanda seperti ini. Nah, supaya kita bisa nampak berapa kelebaran kita ini. Ya. Nah, di sini bisa disetel dengan gas. Ketika ini kurang lebar, inputnya kecil, beras jadi lama keluar. Ketika terlalu lebar, ini juga akhirnya masih ada lasnya. Kalau dibilang di sini, bahasa Pak, itu yang masih keluar padi itu, anta. Nah, ya, jadi ini harus diimbangkan dengan gas. Makanya ini kita sudah setel gasnya. Dari kita garis maksimal segini. Karena RPM-nya tidak boleh tinggi. Itu. Mesin ini kalau kita membutuhkan power, mesin ini kuat, bukan laju. Laju kalau diberi beban turun itu nanti jadi berisiko. Selesai untuk giling, ini tadi dalam keadaan buka ini dibalikan lagi. Nah, tujuannya apa? Pertama, ketika kita tidak berhenti operasi, misalkan ada sifatnya benda yang keras dilempar atau dimasukkan sini, kita bisa melihat dalam keadaan ada masalah, dalam keadaan tertutup bisa kita ambil. Keduanya, ketika kita pengisian, kita menghidupkan mesin dalam keadaan ringan, karena nggak langsung kontinu pengisian, ya. Baru mesin sudah siap semua, baru kita buka. 66. Enggak. 34 ya? Berapa? Iya, itu kan 10. Tapi terpantau yang gram itu 35. Kurang lebih lah. Ya, 66 35. Mungkin itu 65 kali ya. Banyak. Sambil kan. Tarik. Ada seteran kencangan. Jangan itu. Ambil. Aku pakai. Jago. Mas. Habis lah Pak. Wow, ini jadi beras. Berapa beras ya? Beras jagung. Semenit. Semenit 1 kilo. Timbang. Nah ini screennya kita kasih. Kita screen ada 3 item. Ya, itu tadi yang paling besar, tengah, ini yang paling kecil. Berarti jadi tepung dong. Ya itu Bang. Iya. Tepung maizena. Jadi Tidak ada yang terlalu Untuk pakan ini. RMU ini kami anggap perlu karena kalau selama ini kami memberikan bantuan berupa RMU yang besar-besar yang kapasitas 2 ton, 3 ton sampai 5 ton. Nah ini kapasitas yang kecil dan portable bisa dibawa ke kelompok tani dengan jalan usaha tani yang kecil juga bisa dibawa seperti bisa dinaikkan di mobil pickup, bisa diangkut di tosa roda 4. Nah ini untuk mempermudah kelompok tani
yang spot-spot tadi, yang kecil-kecil tadi, apabila dia kesulitan dalam hal untuk menggiling padinya di kelompok di RMU yang jauh.